Jelang berlakunya larangan mudik, arus lalu lintas di jalur Pantura Tegal Gubuk Cirebon, Jawa Barat makin padat. Kemacetan terjadi akibat volume kendaraan yang mulai dipadati pemudik. Kendaraan yang melintas didominasi roda 2 dari arah Jakarta menuju Pulau Jawa. Para pemudik memilih pulang kampung lebih awal sebelum diberlakukannya larangan mudik. Selain roda 4 dan roda 2, naik bajai pun dipilih warga untuk mudik. Oh, larangan. Jadi terpaksa mudik awal gitu. Gimana Pak, tadi di jalan sempat tersendat nggak? Ya macet di mana tuh? Ada macet sedikit. Ada macet. Kemacetan di jalur Pantura Tegal Gubuk bisa disebabkan adanya aktivitas pasar tumpah. Akibatnya, laju kendaraan berjalan lambat dengan kecepatan 10 km per jam. Seorang ibu rumah tangga saat berjalan bersama anaknya di Jalan Raya Belakang Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dijambret. Pelaku naik sepeda motor merampas tas yang dipegang korban. Korban berteriak dan berusaha mengejar jambret yang merampas tas berisi uang dan ponsel. Mendengar teriakan korban, sejumlah warga pun mengejar, namun pelaku keburu kabur. Akibat dijambret, korban alami kerugian uang sebesar 2 juta rupiah dan kehilangan sebuah ponsel. Peristiwa penjambretan terjadi di depan salon dan terekam kamera pengawas. Kemudian karena jendela kita kebuka juga, jadi kita kedengaran kan suara jambret-jambret gitu, langsung kita keluar. Karena jambretnya langsung lurus aja kan, kita lihat CCTV juga. Jadi kita lihatnya dari CCTV gitu. Kasus penjambretan tengah diselidiki Kepolisian Resort Kota Padang yang telah mengantongi identitas pelaku dari hasil rekaman kamera pengawas. Menyimpan sakit hati yang bermuara dendam bukan hal yang menyenangkan. Sakit hati dan terluka terkadang sulit untuk memaafkan orang yang menjadi penyebabnya bisa berujung tragis. Seorang wanita pengirim paket sate beracun di Bantul, Yogyakarta telah ditangkap. Paket sate beracun akan dikirimkan wanita asal Majalengka kepada pria di daerah Bantul lantaran sakit hati. Namun paket ditolak. Sate beracun yang disantap keluarga pengemudi ojek online telah merenggut nyawa korban. Pemirsa, selain kasus sate beracun di Bantul, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Stefani Patricia. Misteri kematian bocah akibat memakan takjil beracun di Bantul, Yogyakarta terkuak. Anak pengendara ojek online ini korban salah sasaran dari seorang wanita yang ingin meracuni mantan kekasih. Pelaku yang sudah tertangkap mengaku sakit hati lantaran cintanya kandas dan sang mantan menikah dengan wanita lain. Nani Apriliani Nurjaman pasrah saat digiring dan dihadirkan pada rilis di hadapan jurnalis di Mapolres Bantul, Yogyakarta. Wanita 25 tahun ini menjadi tersangka tewasnya bocah anak pengendara ojek online yang memakan sate beracun salah sasaran yang dikirimnya. Warga Majalengka, Jawa Barat ini mengaku awalnya bermaksud mengirim makanan sate ayam yang sudah ditaburi racun sianida ke mantan kekasihnya yang merupakan anggota Polres Yogyakarta. Motifnya karena sakit hati, cintanya kandas dan ditinggal menikah. Peristiwa ini berawal saat Bandiman, pengendara ojek online, dihampiri tersangka yang meminta Bandiman mengantar paket takjil kepada mantan kekasihnya bernama Tommy. Sesampainya di lokasi tujuan, Bandiman menyerahkan paket takjil namun ditolak oleh istri Tommy karena mengaku tidak mengenal pengirim. Paket pun dikembalikan dan dibawa pulang Bandiman. Saat waktu berbuka puasa, paket takjil berupa sate ayam tersebut dimakan keluarga Bandiman.
Usai makan, anak dan istri Bandiman merasakan pahit di mulut hingga muntah, lalu dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta. Namun nyawa sang anak tidak tertolong, sementara istri Bandiman dirawat. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 motor metik, sepasang sendal, uang tunai Rp30.000, dan 1 helm berwarna merah. Selain itu, polisi juga menemukan bukti transaksi pembelian racun berupa kalium sianida atau KCN milik tersangka di salah satu toko online. Motifnya sakit hati, karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain. Tidak dengan dirinya. Artinya pernah berhubungan atau masih berhubungan? Pernah. Dulu belum nikah. Atas perbuatan sadisnya, Nani Apriliani yang juga bekerja di salon ini terancam hukuman mati. Ini lantaran dirinya sudah merencanakan pembunuhan keji tersebut. Pasca ditangkapnya tersangka pemberi sate beracun yang menewaskan 1 bocah, polisi kini mencari sosok pria yang menyarankan dan mengajari tersangka untuk menjalankan aksinya. Nani Apriliani Nurjaman kini sudah ditetapkan menjadi tersangka atas aksinya menabur racun di makanan sate ayam yang ditujukan kepada mantan kekasihnya. Namun aksi ini salah sasaran lantaran sate tersebut dimakan hingga menewaskan anak dari ojek online yang diminta mengantarkan makanan beracun tersebut. Polisi kini mengembangkan kasus percobaan pembunuhan berencana ini dengan memburu sosok pria berinisial R. Pria langganan tersangka di salon ini diduga yang memberikan saran dan mengajari tersangka hingga berani beraksi keji menggunakan racun untuk membalaskan dendam sakit hatinya. Mengarahkan dia, misalnya nanti caranya kamu membeli lewat online saja. Kemudian dalam mengantarkan pun carilah tukang ojek, jangan melalui aplikasi. Kemudian juga mengatur strategi seperti apa menuju ke lokasi, dicari tukang ojek yang seperti apa. Kemudian racun yang digunakan apa, ini ada juga informasi dari tersangka NA ini, ada peran R di sana. Kapolres Bantul menambahkan, Tommy yang merupakan mantan kekasih tersangka benar adalah anggota polisi. Namun kasus ini adalah masalah pribadi di mana tersangka sakit hati tidak dinikahi Tommy. Saudara T ini ternyata menikah dengan orang lain, tidak dengan NA. Jadi ini ada mungkin rasa sakit hati karena memang saudara TM ini kan duda ya, duda. Berkenalan dengan NA sendiri statusnya dalam status duda. Tapi pernah menjanjikan akan menikahi atau seperti apa sehingga begitu dendamnya? Ya, sampai keterangan yang kami dapatkan tidak ada janji menikahi. Ya mungkin karena sakit hati saja, kenapa tidak memilih dia. Polisi masih mendalami kasus ini. Sementara tersangka Nani Apriliani kini mendekam di sel tahanan Polres Bantul. Sebelumnya warga digemparkan dengan tewasnya seorang bocah usai menyantap sate beracun yang ternyata salah sasaran dari seorang wanita yang sakit hati. Sementara keluarga tersangka tidak percaya anaknya tega berbuat keji jika tidak ada pemicunya. Isak tangis keluarga tidak terbendung. Naba Faiz Prasetya, bocah laki-laki 10 tahun ini harus pergi dengan cara yang tragis setelah keracunan makanan sate ayam yang dibawa pulang ayahnya untuk berbuka puasa. Saat kejadian, sang ayah yang bekerja sebagai pengendara ojek online mendapat order tidak melalui aplikasi untuk mengantar takjil oleh seorang wanita. Namun karena pemilik rumah menolak paket makanan karena tidak mengenal pengirim, makanan tersebut dibawa pulang hingga akhirnya justru menjadi pembawa maut. Dengan tertangkapnya tersangka, kuasa hukum yang mewakili keluarga korban mengapresiasi atas kerja cepat polisi.
Pihak keluarga berharap agar tersangka bisa mendapat hukuman yang berat atas perbuatannya. Dia mengucapkan ya syukur alhamdulillah karena pelaku sudah ketangkap, dia merasa lega karena istrinya kan selama ini merasa ada was-was, takutan karena pelakunya sudah tertangkap. Harapannya mungkin ada hukuman seberapa? Kalau dari kami berharap pelakunya dapat dituntut seumur hidup, karena ancaman pidananya kan pembunuhan maksimal seumur hidup 20 tahun. Sementara itu orang tua tersangka Nani Apriliani Nurjaman di Majalengka, Jawa Barat mengaku tidak percaya anaknya tega melakukan perbuatan keji itu jika tidak tersakiti sebelumnya. Keluarga mengaku anaknya sudah 2 tahun menjalani hubungan dengan Tommy yang merupakan anggota polisi. Bahkan Tommy sudah pernah berkunjung menemui keluarga hingga akhirnya mendapat restu. Ada hubungan dengan itu mungkin. Dengan siapa? Ya dengan Pak Tommy itu. Yang polisi itu, Pak? Iya. Terus? Ya mungkin nggak tahu dihianati, nggak tahu gimana lah. Ya pengakuan anak saya mah ya duda. Sehingga oleh Bapak diizinkan gitu? Iya. Untuk berhubungan? Untuk berhubungan. Pernah ke sini Pak Tommy, Pak, ke rumah? Pernah. Sekali. Kasus ini sempat ramai di media sosial karena mengingatkan kasus pembunuhan menggunakan racun yang pernah terjadi pada 2017 lalu, di mana seorang wanita membunuh temannya sendiri menggunakan racun sianida yang dicampurkan ke kopi. Beralih ke cerita tragis karena cinta, sakit hati cintanya tak berbalas. Seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah tega membunuh calon mertuanya karena sakit hati lantaran korban minta perjodohan antara pelaku dan anaknya dibatalkan. Petugas mengevakuasi jenazah Suparno, warga Madiun, Jawa Timur, dari sebuah hotel di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ia tewas setelah ditikam calon menantu yang juga mantan rekan kerjanya sendiri dengan sebilah pisau. Petugas membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk kepentingan autopsi. Setelah membunuh korban, pelaku berinisial US langsung menyerahkan diri ke Mapolres Magelang. Menurut tersangka, ia merasa bertanggung jawab atas perbuatan kejinya membunuh korban. Memang ada ini ya, perjodohan ya Mas ya, antara Masnya dengan Putri. Dan diterima perjodohan ini oleh Masnya. Saya terima, tapi saya menyadari kan nggak bisa dipaksa gitu. Ya udah, saya nggak mempermalukan keluarga saya. Mempermalukan yang seperti apa? Dia bilang apa gitu? Mengambil barangnya secara ramai-ramai di desa gitu. Menurut Kapolres Magelang AKBP Ronald Purba, kasus pembunuhan ini berawal saat korban mengajak bertemu pelaku di sebuah hotel untuk membicarakan pembatalan perjodohan dengan anaknya karena sudah tidak suka lagi dengan tersangka. Pelaku marah dan meminta korban mengembalikan semua pemberian yang sudah diberikan kepada korban dan anaknya. Keduanya kemudian terlibat cekcok sehingga membuat pelaku emosi dan menikam mantan calon mertuanya hingga tewas. Sempat terjadi cekcok antara korban dan tersangka di TKP, dan tersangka gelap mata mengambil pisau yang ada di jok motornya dan melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa baju korban dan sebilah pisau. Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tak terima diputus cinta, seorang pria di Kabupaten Tangerang, Banten membakar rumah mantan kekasihnya dengan bom molotov. Aksi nekat pelaku terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik saat AM membakar rumah mantan kekasihnya di perumahan Sari Bumi Indah, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa dini hari. Diduga pria asal Purbalingga, Jawa Tengah ini membakar rumah mantan kekasihnya dengan bom molotov. Setelah terjadi ledakan, pelaku melarikan diri dan warga keluar rumah untuk membantu memadamkan api. Meski tengah tertidur, keluarga korban berhasil menyelamatkan diri setelah dibantu warga. Akibat aksi pembakaran ini, bagian depan rumah dan barang berharga milik korban ludes terbakar. Diduga AM melakukan aksi keji ini karena pelaku sakit hati lantaran diputus cinta oleh kekasihnya yang berinisial IN.
Anak saya di atas tuh teriak-teriak, "Ma, ada api di depan, Ma, di depan rumah Bapak Danu. Ada kebakaran." Dan langsung saya keluar bertiga sama suami saya, api udah naik udah ke atas, udah gede apinya. Itu belum ada orang, belum ngeh, yang punya rumah belum ngeh. Lama lagi teriak-teriak, pokoknya lama-lama pada keluar. Itu keadaan rumah sepi apa gimana Bu itu Bu dalam? Ada yang punya rumah, ada tidur. Polisi telah mengamankan pelaku di kantor Mapolsek Curut. Dua pasangan muda-mudi bukan suami istri terjaring razia petugas di sebuah hotel melati di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.